Jadi ini berbagai mitos yang saya dengar dan saya amati beredar di sekitar kita. Yang pertama ini terahertz dapat mengobati semua penyakit, gitu ya. Ini biasanya karena antusias melihat kesembuhan yang spektakuler, lalu muncullah asumsi bahwa wah kalau begini semua penyakit bisa kita sembuhkan, nih rumah sakit akan tutup gitu ya. Nah, ini tentu bisa mengecewakan kalau nanti ternyata ada sejumlah penyakit-penyakit yang tidak sembuh gitu, bahkan tidak maju-maju gitu. Sehingga nanti mereka yang memperkenalkan alat terahertz ini akan dicap sebagai pembohong gitu. Katanya semua penyakit bisa sembuh ya. Kemudian yang kedua, kita diajarkan juga penggunaan terahertz selain untuk ke tubuh bisa di blow pada air minum gitu. Nanti air minumnya akan menambah khasiatnya selain memberikan cairan lebih optimal ke dalam sel-sel kita, dia juga menambah energinya gitu ya. Nah, lalu kita sebagai manusia kan cenderung tuh punya kreativitas. Nah, mulailah berpikir, wah kalau air bisa, makanan yang lain juga bisa gitu ya. Jadi saya ketemu teman-teman mau makan durian, di blow dulu duriannya supaya lebih aman dari semua efek karena ini sudah dinetralisir gitu. Ya, jadi cukup aneh-aneh gitu. Makanan di blow harapkan lebih berkhasiat ya. Padahal kita tahu bahwa terahertz ini bekerja itu menurut gelombang. Dia menggetarkan sel-sel tubuh kita karena punya kesamaan gelombangnya, jadi kesamaan frekuensinya sehingga dia turut bergetar. Nah, ini tidak berlaku untuk semua jenis sel, gitu ya. Berbagai hewan, berbagai benda itu tidak bisa kita samakan dengan tubuh kita. Ya. Jadi jangan terlalu percaya kalau makanan-makanan di blow terahertz nanti khasiatnya jadi lebih bagus. Yang ketiga, selain makanan mungkin terpikir juga nih kalau orang punya gelang energi gitu, saya tambahkan lagi terahertz ini ya, supaya ada energi plus-plus gitu. Jadi selain energi mungkin magnet nah, atau skalar, sekarang ditambahkan lagi energi terahertz ke dalam gelang itu gitu ya. Tidak ada janji seperti itu dari perusahaan dan juga tidak ada penelitiannya gitu ya. Saya pernah lihat di internet tuh memang mereka ciptakan suatu untayan kalung gitu yang mempunyai energi terahertz. Tapi itu dari pabriknya memang sudah dibikin demikian. Jadi bendanya itu memancarkan energi terahertznya. Bukan berarti semua benda bisa dibikin berenergi terahertz. Gitu. Nah, yang ini yang saya baru dapat ini. Ya, saya dapat dari Pak Rana. Terima kasih ya Pak Rana. Ini saya menarik sekali dapat contoh video ini ya. Kita tonton bersama ya. Nah, ini ceritanya tes keseimbangan. Nah, kalau ditekan sedikit saja, orangnya langsung jatuh. Nah, ini tes-tes ini banyak dilakukan pada berbagai program lainnya. Juga berbagai penjualan alat lainnya. Tapi ini unik ya. Yang di blow bukan orangnya, tapi tanah tempat dia berpijak itu di blow. Lalu orangnya disuruh kembali ke titik yang di blow itu, lalu diulang tesnya. Wah, sekarang kuat, dia stabil, tidak goyang, tidak jatuh. Ya, dites lagi dengan, oh tenaganya ditambah lagi dengan sekuat mungkin ceritanya, dia tetap tidak jatuh. Ini jadi Superman dadakan. Ya. Lalu orangnya digeser keluar dari titik lingkaran itu, ditekan langsung jatuh. Ya. Ya, tentu buat yang nonton ini luar biasa sekali gitu. Ya. Hanya di blow tanahnya saja mempengaruhi orangnya. Ya. Lalu dia jelaskan bagaimana mekanisme
dihasilkannya terahertz dari quantum energy, dari optik. Nah, itu penjelasannya mungkin ilmiah seperti yang dia dapatkan dari perusahaan, ya. Tapi demonya ini yang tidak ilmiah. Jadi itu mitos-mitos, dan yang terakhir itu yang paling aneh menurut saya karena belum ada cerita seperti itu di tempat lain gitu. Nah, sekarang kita mulai cocokkan dengan sebenarnya seperti apa yang dijelaskan dari perusahaan. Ya. Perusahaan mengatakan teknologi terahertz ini salah satu dari 10 teknologi terkemuka saat ini, ya. Jadi ini termasuk teknologi tinggi gitu. Sampai bisa masuk dalam 10 besar. Nah, sayang kan kalau teknologi yang begitu tinggi tapi penjelasannya di luar nalar, nanti malah tidak dipercaya orang gitu. Nah, ini bicara mengenai radiofrekuensi, ya. Jadi gelombang yang cukup bervariasi ini, ya. Ini panjang gelombangnya di atas ini, dan di bawah ini frekuensinya. Ya. Makin ke kiri, makin panjang gelombangnya. Di sini kita mengenal gelombang radio. Di ujung kanan tuh makin pendek, kita mengenal sinar X untuk foto ronsen, ya. Lalu sinar gamma. Ya, kita di rumah sakit itu ada dikenal gamma knife. Jadi dengan menggunakan sinar, dia bisa memotong sel kanker yang ada di dalam otak, ya, tanpa dibuka kepalanya, tanpa berdarah-darah kena pisau, gitu ya. Ini berarti ini semua kita tahu teknologi yang tinggi, gitu ya. Nah, terahertz ada di tengah-tengah antara microwave dengan inframerah. Jadi kalau kita bayangkan microwave itu gelombang yang tidak kelihatan, tapi dia punya panas yang bisa bikin matang sayur atau bisa memanaskan makanan. Hanya masuk otak, jalan setengah menit, keluar sudah panas. Nah, itulah microwave. Lalu inframerah sudah lama digunakan di kedokteran juga. Dia bisa mempengaruhi healing dari jaringan. Jadi jaringan yang luka itu bisa lebih cepat pemulihannya. Ya, healingnya lebih cepat. Nah, terahertz kita bisa perkirakan mempunyai kedua spektrum ini, gitu ya. Dia bisa tembus ke dalam tubuh kita, dia bisa memanaskan, dan dia bisa mendatangkan healing penyembuhan ini. Ya. Nah, kira-kira itu yang kita mau perkenalkan pada orang banyak, ya. Jadi bukan demo yang macam-macam tadi, ya. Nah, ini dalam bentuk lain, terahertz yang kita kenal sebelum adanya iTera Care ini dipakai untuk imaging, ya. Di airport kita alami itu, kalau kita disuruh masuk satu kapsul, lalu tangan disuruh angkat ke atas, kemudian alatnya bergerak berputar gitu, di sekeliling kita. Nah, di situ akan kelihatan apa yang tersembunyi di balik pakaian kita. Kalau kita bawa senjata api misalnya disembunyikan dengan rapi, itu langsung kelihatan gitu, dia bawa apa di dalam. Jadi ini teknik imaging. Nah, kalau inframerah tadi bisa mendeteksi panas yang memancar dari tubuh kita. Jadi di malam hari atau orangnya di dalam rumah dengan teknologi kamera inframerah, ya, dia bisa melihat, oh di dalam ada berapa orang, gitu, ya, walaupun kondisi gelap. Ya. Jadi ini sekali lagi gambaran kecanggihan alat-alat yang ada. Nah, terahertz baru belakangan digunakan untuk pengobatan. Ya, nah di sini iTera Care boleh bilang tuh memulai memperkenalkan ini sebagai alat terapi. Ya. Kalau di kedokteran belum dikenal terahertz untuk pengobatan. Ya. Tapi mereka sudah mengenal terahertz ini untuk mendiagnosa, ya, penyakit di level yang paling dini. Ya. Misalnya ini gambar foto ronsen. Kalau di X-ray ronsen biasa, mungkin belum kelihatan ini ada yang abnormal karena hanya kelihatan hitam putihnya, gitu ya. Tapi dengan terahertz mereka bisa bedakan nih, ya ini sama-sama nih proyeksinya, ya. Ternyata di bagian tengah agak ke bawah ini ada gelombang yang menyolok sekali, gitu. Sehingga mereka bisa katakan, wah ini abnormal ini daerah ini, ya. Walaupun ronsennya masih kelihatan normal-normal saja, ya. Nah, itu karena perubahan struktur yang
halus yang paling kecil itu sudah terdeteksi dengan terahertz. Dalam aplikasinya misalnya orang giginya berlubang, ya. Kalau lubangnya halus kecil sekali, dokter gigi dengan kasat mata nggak kelihatan itu, ini masih bagus gitu. Tapi kalau dengan terahertz imaging langsung kelihatan, oh ini sudah ada lubang-lubang gitu ya. Nah itu kecanggihannya. Juga untuk kanker yang masih sangat dini, ya, yang belum kelihatan dengan MRI, bahkan dia sudah bisa bedakan karena beda sifatnya secara terahertz dibanding sel normal. Ya. Nah, itulah kecanggihan terahertz kita seperti itu.